Ilmu telinga hidung tenggorokan dan kepala leher, THKL, untuk semester 8 Fakultas Kedokteran, Ilmu Telinga Hidung Tenggorokan dan Kepala Leher, THKL. Ilmu Telinga Hidung Tenggorokan dan Kepala Leher, THKL, pada semester 8 merupakan bagian dari kurikulum pendidikan kedokteran yang mempelajari tentang penyakit dan gangguan pada organ-organ di sekitar kepala dan leher, termasuk telinga, hidung, tenggorokan, dan struktur-struktur terkait lainnya. Pada semester ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami anatomi, fisiologi, serta cara mendiagnosis dan menangani gangguan atau penyakit yang terjadi pada area tersebut. 1. Definisi THKL. THKL adalah cabang kedokteran yang berfokus pada diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang memengaruhi telinga, hidung, tenggorokan, serta struktur kepala dan leher lainnya, termasuk kelenjar tiroid, saluran pernapasan atas, dan organ terkait. Dokter spesialis THKL disebut dengan otolaringologis, dan mereka menangani masalah kesehatan yang berhubungan dengan fungsi pendengaran, pernapasan, dan komunikasi. 2. Tujuan pembelajaran THKL di semester 8. Pada semester 8, mahasiswa kedokteran mempelajari THKL dengan tujuan untuk memahami anatomi, fisiologi, dan patologi dari sistem THT dan kepala leher. Menguasai teknik pemeriksaan fisik THT secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan, dan kepala leher. Mampu mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada organ-organ tersebut, serta melakukan diagnosis yang tepat. Mempelajari berbagai terapi medis dan bedah yang dapat digunakan untuk menangani gangguan THKL. Memahami pentingnya pencegahan dan pengelolaan penyakit THKL yang umum ditemukan. 3. Ruang lingkup ilmu THKL. 3.1. Gangguan telinga, otitis media akut, infeksi pada telinga tengah yang menyebabkan peradangan, nyeri telinga, dan gangguan pendengaran sementara. Penyebab: infeksi bakteri atau virus yang masuk ke telinga tengah, sering terjadi pada anak-anak. Pengobatan: antibiotik untuk infeksi bakteri, analgetik untuk mengurangi nyeri, dan decongestan untuk mengurangi pembengkakan. Penyakit telinga luar, seperti otitis eksterna, peradangan pada saluran telinga luar. Penyebab: infeksi bakteri atau jamur yang disebabkan oleh kelembaban atau penggunaan benda asing seperti cotton buds. Pengobatan: antibakteri atau anti jamur topikal, dan pengelolaan kebersihan telinga. Gangguan pendengaran, hilang pendengaran konduktif, terjadi akibat masalah pada telinga luar atau tengah, seperti penumpukan kotoran telinga atau infeksi telinga tengah.
hilang pendengaran sensorineral, gangguan pada bagian dalam telinga, koklea, atau saraf pendengaran, yang seringkali disebabkan oleh usia, paparan suara keras, atau gangguan genetik. 3.2. Gangguan hidung, rinitis alergi, peradangan pada mukosa hidung yang disebabkan oleh reaksi alergi terhadap alergen seperti debu atau serbuk bunga. Gejala, hidung tersumbat, bersin, gatal di hidung, dan keluar cairan bening. Pengobatan, antihistamin, dekongestan, dan kortikosteroid nasal. Sinusitis, peradangan pada sinus, yang seringkali disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Gejala, nyeri pada wajah, hidung tersumbat, batuk, dan demam. Pengobatan, antibakteri jika disebabkan oleh infeksi bakteri, dekongestan, dan analgesik. 3.3. Gangguan tenggorokan, faringitis. Peradangan pada tenggorokan yang menyebabkan sakit tenggorokan, kesulitan menelan, dan demam. Penyebab, infeksi virus atau bakteri, seperti streptococcus, penyebab radang tenggorokan bakteri. Pengobatan, antibakteri untuk faringitis streptococcus, obat pereda nyeri, dan obat kumur antiseptik. Laringitis, peradangan pada laring yang menyebabkan suara serak atau hilang suara. Penyebab, infeksi virus, iritasi akibat penggunaan suara berlebihan, atau paparan asap. Pengobatan, istirahatkan suara, hidrasi yang baik, dan obat antiinflamasi. Disfagia, kesulitan menelan. Gangguan dalam menelan makanan atau cairan, bisa disebabkan oleh masalah pada otot tenggorokan atau gangguan saraf. Pengobatan, terapi fisik untuk memperbaiki fungsi menelan atau operasi jika diperlukan. 3.4. Gangguan kepala dan leher, kanker kepala dan leher, kanker yang bisa terjadi pada area kepala dan leher. Termasuk mulut, tenggorokan, laring, atau kelenjar tiroid. Gejala, benjolan atau luka di area kepala dan leher yang tidak sembuh, suara serak, kesulitan menelan, atau penurunan berat badan. Pengobatan tergantung pada jenis kanker dan stadium, termasuk pembedahan, radiasi, dan kemoterapi. Kelenjar tiroid. Gangguan pada kelenjar tiroid dapat menyebabkan hipotiroidisme atau hipertiroidisme. Gejala, penurunan berat badan, tremor, hipertiroidisme, kelelahan, peningkatan berat badan, hipotiroidisme. Pengobatan, obat untuk menyeimbangkan kadar hormon tiroid atau pembedahan jika terdapat pembesaran kelenjar tiroid. 4. Komponen pembelajaran, teori, kuliah tentang anatomi dan fisiologi sistem THKL.
Studi kasus untuk memahami berbagai kondisi medis pada sistem THKL dan cara penanganannya. Pembahasan mengenai terapi medis dan bedah terkait penyakit THKL. Praktikum, pemeriksaan fisik telinga, hidung, dan tenggorokan menggunakan alat seperti otoskop, endoskopi hidung dan tenggorokan, serta tes pendengaran. Pengelolaan kasus-kasus pasien dengan keluhan THKL melalui simulasi dan observasi klinis. 5. Evaluasi pembelajaran, ujian teori. Menilai pemahaman mahasiswa terhadap penyakit dan gangguan pada sistem THKL, serta cara diagnosis dan pengobatannya. Praktikum, menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan fisik yang tepat untuk gangguan THKL dan merencanakan terapi yang sesuai. Diskusi kasus. Mahasiswa akan mendiskusikan kasus-kasus medis terkait THKL dan merencanakan rencana pengobatan. Dengan mempelajari THKL di semester 8, mahasiswa kedokteran diharapkan dapat memahami dan menangani penyakit yang umum terjadi pada organ-organ ini serta memiliki keterampilan untuk mendiagnosis dan merawat pasien secara efektif.